Bahasa adalah lambang identitas suatu bangsa. Begitu pula bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan berlakunya UUD RI 1945. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia merupakan satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19, kala itu bahasa Melayu merupakan bahasa pergaulan yang digunakan sebagai bahasa penghubung antar etnis dan suku. Selain itu juga digunakan dalam hal perdagangan internasional, baik antar pedagang di Pulau Nusantara maupun orang asing. Hal inilah merupakan salah satu alasan mengapa bahasa Melayu disepakati sebagai dasar bahasa Indonesia. Alasan lain adalah bahasa Melayu jumlah penuturnya sedikit, hanya sekitar 1/10 dari jumlah penduduk di Indonesia. Disinilah letak kearifan pemimpin bangsa kala itu. Mereka tidak memilih bahasa daerah yang besar sebagai dasar bahasa Indonesia karena dikhawatirkan menimbulkan rasa pengistimewaan yang berlebihan. Alasan berikutnya adalah bahasa Melayu dipilih karena sederhana sehingga lebih mudah dipelajari. Sekitar abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat internasional pembelajaran agama Buddha dan negara yang dikenal maju dalam perdagangan. Bukti yang menyatakan hal itu adalah prasasti yang ditemukan, bertuliskan huruf Pranagari dan berbahasa Melayu. Di antaranya yaitu Kedukan Bukit di Palembang, Talang Tuo di Palembang, Kota Kapur, dan Karang Birahi di Jambi. Dari penemuan ini diketahui bahwa orang Cina, Persia, dan Arab pernah datang ke Kerajaan Sriwijaya. Dari prasasti dan peninggalan kuno, diketahui bahwa bahasa Melayu telah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, yang kemudian berkembang pesat penggunaannya karena diperkaya dengan kata-kata dan istilah pinjaman dari bahasa Sanskerta. Kata-kata seperti samudra, istri, raja, putra, kepala kawin, dan kaca. Pada abad 15 Masehi, berkembang varian baru bahasa Melayu yang disebut bahasa Melayu klasik. Bahasa ini dipakai sebagai bahasa pengantar di wilayah Kesultanan Malaka. Pada periode selanjutnya, bahasa ini disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya hanya terbatas di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Pada masa itu, bahasa Melayu tinggi banyak dipengaruhi oleh kosakata bahasa Arab dan bahasa Parsi, sebagai akibat dari penyebaran agama Islam yang mulai masuk sejak abad ke-12. Selanjutnya, para pedagang dari Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris mulai banyak mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Portugis banyak memperkaya kata-kata seperti gereja, sepatu, sabun, meja, bola, bolu, dan jendela. Kata-kata dari bahasa Belanda seperti asbak, polisi, kulkas, knalpot, dan stempel. Para pedagang Cina juga ikut memperkaya kata-kata bahasa Melayu, seperti pisau, tauge, tahu, loteng, teko, tauke, dan cukong. Tonggak penting bagi bahasa Melayu terjadi ketika pada pertengahan abad ke-19, Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor menulis Kamus Bahasa Melayu. Sejak saat itu, kedudukan bahasa Melayu menjadi setara dengan bahasa lain di dunia, karena memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas. Hingga akhir abad ke-19, dapat dikatakan terdapat paling sedikit dua kelompok bahasa Melayu yang dikenal masyarakat Nusantara, yakni bahasa Melayu Pasar yang tidak baku dan bahasa Melayu Tinggi yang terbatas penggunaannya, namun tetap memiliki standar. Dengan mengamati perkembangannya, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi, karena penguasaan bahasa Belanda mereka dinilai lemah. Dengan menyandarkan diri pada bahasa Melayu tinggi, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Pengenalan bahasa Melayu pun dilakukan di sejumlah institusi pemerintah, seperti sekolah dan lembaga pemerintahan. Sastrawan juga mulai menulis karyanya dalam bahasa Melayu. Sebagai dampaknya, terbentuklah cikal bakal bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari asal-usulnya, yaitu bahasa Melayu Riau. Menyadari akan pentingnya kedudukan bahasa Melayu, campur tangan pemerintah semakin kuat.
Tahun 1908, pemerintah kolonial membentuk Komisi Bacaan Rakyat atau KBR di bawah pimpinan D.A. Rinkes. Tahun 1910, KBR melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi pemerintah. Perkembangan program ini sangat pesat. Dalam 2 tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan. Cara ini ditempuh oleh pemerintah kolonial Belanda karena melihat kelenturan bahasa Melayu pasar yang dapat mengancam eksistensi jajahannya. Pemerintah kolonial Belanda berusaha meredamnya dengan mempromosikan bahasa Melayu tinggi. Namun, bahasa Melayu pasar sudah terlanjur berkembang dan digunakan oleh banyak pedagang dalam berkomunikasi. Pada tahun 1917, pemerintah kolonial Belanda mengubah KBR menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, dan penuntun memelihara kesehatan, yang banyak membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dirancangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Untuk menghindari kesan imperialisme bahasa, apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara, dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antar pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Prasasti Karang Berahi Bangko, Merangi Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai pertama, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa penghubung atau lingua franca, antar suku di Indonesia. 3. Bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. 4. Bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, dan antar bangsa dan kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di dalamnya terdapat salah satu pasal, yaitu pasal 36, yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap tahun, jumlah pemakai bahasa Indonesia bertambah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara juga semakin kuat. Perhatian terhadap bangsa Indonesia, baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat sangat besar. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan bangsa Indonesia, di antaranya melalui pembentukan lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang sekarang menjadi pusat bahasa dan pusat penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Perubahan ejaan bahasa Indonesia dari ejaan Van Oppiuyen ke ejaan Suwandi, hingga ejaan yang disempurnakan selalu mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat. Ada beberapa peristiwa penting yang sangat menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia setelah masa kemerdekaan. Di antaranya yaitu: yang pertama, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dalam pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, pada tanggal 19 Maret tahun 1947, diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Oppiuyen yang berlaku sebelumnya. Yang ketiga, pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Pada mulanya, Kongres diadakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Selanjutnya, kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan untuk memperingati Sumpah Pemuda, melainkan untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia serta rencana pengembangannya. Yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia II dilaksanakan di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November tahun 1954 yang merupakan salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Yang kelima, pada tanggal 16 Agustus tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang keenam, pada tanggal 31 Agustus tahun 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh Indonesia. Yang ketujuh, Kongres Bahasa Indonesia III yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November tahun 1978
merupakan peristiwa penting bagi bahasa Indonesia. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50 itu, selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ke-8, Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November tahun 1983. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, sehingga amanat yang tercantum dalam garis-garis besar haluan negara yang diwajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Selain itu, Kongres menugasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk memantau hasil-hasil Kongres dan melaporkannya kepada Kongres berikutnya. Kongres Bahasa Indonesia 5 juga diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November pada tahun 1988. Kongres ini merupakan kongres yang terbesar dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia karena selain dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara, kongres ini juga diikuti oleh peserta tamu dari negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres kelima ini dibuka oleh Presiden Soeharto di Istana Negara Jakarta. Kongres ini ditandai dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada seluruh pecinta bahasa di Nusantara, yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa, Baku Bahasa Indonesia, dan buku-buku bahan penyuluhan bahasa Indonesia. Yang ke-10, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November tahun 1993, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 6 diikuti oleh peserta sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta mancanegara, yakni Australia, Singapura, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, India, Hong Kong, Rusia, Italia, Jerman, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan penyusunan Undang-Undang Bahasa Indonesia dan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Yang ke-11, pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Hotel Indonesia, Jakarta. Pada kongres tersebut diusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa. Yang ke-12, Kongres Bahasa Indonesia 8 diselenggarakan pada Oktober tahun 2003. Berdasarkan Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada bulan Oktober tahun 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Maka bulan Oktober setiap tahun dijadikan bulan bahasa. Pada setiap bulan bahasa, berlangsung seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Yang ke-13, Kongres Bahasa Indonesia 9 pada 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008 di Jakarta dalam rangka peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa dan dicanangkan sebagai Tahun Bahasa 2008. 5 hal utama yang dibahas pada kongres tersebut ialah bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa.
Yang ke-14, Kongres Bahasa Indonesia 10 pada 28 sampai 31 Oktober tahun 2013 di Hotel Grand Shahid Jaya Jakarta diputuskan 9 subtema yang menjadi landasan perumusan rekomendasi Kongres. Yang pertama yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang ketiga, bahasa, sastra, dan teknologi informasi. Yang keempat, ragam bahasa dan sastra dalam berbagai ranah kehidupan. Yang kelima, pemetaan dan kajian bahasa dan sastra daerah. Yang keenam, pengelolaan bahasa dan sastra daerah. Yang ketujuh, bahasa, sastra, dan kekuatan kultural bangsa Indonesia. Yang kedelapan, bahasa dan sastra untuk strategi dan diplomasi. Dan yang kesembilan, politik serta perencanaan bahasa dan sastra. Yang ke-15, Kongres Bahasa Indonesia 11 di Hotel Grand Shahid Jaya Jakarta pada 28 sampai 30 Oktober tahun 2018. Isi rekomendasi tersebut sebanyak 22 rekomendasi disepakati dan disampaikan oleh Ketua Tim Perumus, Profesor Djoko Saryono MPD, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan sinergi, baik di dalam maupun luar negeri, untuk pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan guna memperluas penggunaan bahasa Indonesia ke ranah internasional. Yang kedua, pemerintah harus menertibkan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga, pemerintah harus memperluas penerapan uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI di berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Saat ini, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional kedua di Asia Tenggara dan bahasa internasional kelima di Asia. Masyarakat telah memiliki ketertarikan untuk mempelajari bahasa Indonesia, di antaranya disebabkan oleh terbukanya investasi dan hubungan kerja Indonesia dengan negara-negara Asia. Hal tersebut merupakan kesempatan emas bagi masyarakat Indonesia untuk mengangkat dan mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Melalui bahasa, masyarakat Indonesia dapat menguatkan identitasnya di mata dunia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi besar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia dan dengan sendirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah: bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa. Lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional.
Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku budaya dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mulai dikenal sejak 17 Agustus 1945 ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional atau lambang kebangsaan yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Bahasa Indonesia bukan hanya dipakai sebagai alat komunikasi dan alat perhubungan antar daerah atau antar suku, tetapi dapat dipakai sebagai alat perhubungan formal pemerintahan atau kegiatan lain sehingga yang dibicarakan cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah, taman kanak-kanak, sampai dengan lembaga pendidikan tinggi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kalau beberapa tahun yang lalu masih ada orang yang berpandangan bahwa bahasa Indonesia belum sanggup mengungkapkan nuansa perasaan yang halus, sekarang seni sastra dan seni drama baik yang dituliskan maupun yang dilisankan dapat berkembang semakin pesat. Hal itu dapat menambah rasa kebanggaan kita akan kemampuan berbahasa Indonesia. Berikut adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja India, Malaysia, dan lain-lain yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada pemersatu di antara semua itu. Yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. 4. Alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Penggunaan bahasa Indonesia pada acara-acara kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak diharuskan. Dalam hal ini, pidato-pidato resmi kenegaraan, dokumen dan surat-surat resmi harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam hal seperti itu dapat mengurangi kewibawaan negara karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan.
Dunia pendidikan di suatu negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Dengan satu bahasa, peserta didik dari tempat yang berbeda dapat saling berhubungan. Penggunaan bahasa Indonesia pada dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada bahasa pengantar, melainkan juga digunakan pada penulisan bahan-bahan ajar. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Jika terdapat lebih dari satu bahasa yang digunakan sebagai alat perhubungan, keefektifan pembangunan dan pemerintahan akan terganggu, karena akan diperlukan waktu yang lebih lama dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, bahasa Indonesia juga dapat mengatasinya. Bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena bahasa Indonesia telah dikembangkan untuk keperluan tersebut dan bahasa tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya alat untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang dapat membedakannya dari kebudayaan daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita.